Ada Devri. Silakan dibuka kertasnya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini, kamu harus tahu dulu dasar-dasarnya. Memang ini nanti diajarkan di Inten juga, tetapi kamu perlu mengenalnya lebih awal, biar nanti di sekolah lebih mudah, ya. Nah, kita akan masuk ke persamaan kuadrat, dan saya akan ajarkan dari nol seperti janji saya. Boleh sambil ditulis, yang mendapatkan pembahasan saya 19 soal adalah nanti yang mengirimkan catatannya. Mungkin nggak sekarang, tapi hari Sabtu ya, paling lama. Oke? Sepakat ya? Sepakat nggak nih? Ya, Pak. Oke, siapa itu? Siapa yang pertama tadi bilang tuh? Siapa? Yona? Iya, Pak. Oke deh, ya. Persamaan kuadrat ya. Nah, boleh saling menyesuaikan di situ kuadrat. Saya sudah lihat hasil kerjanya, sebagian sudah maksimal, tapi sebagian harus dikenalkan dari nol. Nggak apa-apa, yang penting semangat. Oke? Nah, bentuk umumnya kita harus kenal dulu. Bentuk umumnya. Bentuk umum. Ya, bentuk umumnya dia bentuk kuadrat, berarti ada bentuk kuadrat. Ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke? Nah, biar dia bentuk kuadrat, berarti A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya, bentuk pangkat 1. Jadi ada catatan tambahan di sini. A, B, C, bilangan real, tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, kemudian kalau kita masuk ke akar, ya, akar itu boleh nama lainnya penyelesaian. Penyelesaian. Atau nama lainnya itu adalah solusi. Ya. Atau boleh juga nanti kalimatnya pembuat 0. Ini sama semuanya. Pembuat 0. Nah, artinya apa? Itu adalah nilai X yang membuat pernyataan itu harus benar, ya. Nilai X yang membuat persamaan kuadrat benar. Nah, gitu. Oke? Nah, saya akan ajarkan dari awal contoh. Contoh ya. Nih, dia bilang begini. Yang pertama, ada X kuadrat minus 2X min 15 sama dengan 0. Oke? Nah, kalau misalnya kita substitusi X-nya 3, X-nya 3 ke dalam persamaan ini, X-nya 3 misalnya gitu. Benar nggak dia? X-nya 3. 9 dikurangi 6 dikurangi 15. Tidak sama dengan 0 ya? Berarti dia bukan akar. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 4 ke persamaan. 16 dikurangi 8 dikurang 15 tidak sama dengan 0. Kalau kita substitusi lagi X-nya 5, seandainya begitu alur berpikirnya, 25 dikurangi 10 dikurang 15 sama dengan 0. Benar kan? 25 kurang 10 kurang 15 itu sama dengan 0. Benar. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Artinya, X sama dengan 5 itu adalah akarnya. Adalah akar. Oke? Nah, begini ya, logikanya begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ini tadi soal nomor 1, sekarang saya bikin soal nomor yang kedua. Kalau misalnya saya punya begini, yang kedua.
Dia bilang salah satu akar dari nih. Salah satu akar dari X kuadrat minus 2X minus 4 sama dengan 0. Itu adalah P. Adalah P. Oke? Nah, kamu diminta tentukanlah 2P kuadrat dikurang 4P tambah 3. Sama dengan berapa? Oke? Nah, sekarang karena P itu adalah akar, ya, tadi kalau dia akar itu artinya apa? Kalau kita substitusi ke pernyataan, dia mengakibatkan pernyataan persamaan kuadrat kita itu benar. Jadi, kalau kita substitusi X-nya sama dengan P ke persamaan awal tadi, persamaan awal kita apa dong? Yang ini tadi ya. Kita substitusi gitu. X kuadrat min 2X minus 4 sama dengan 0. Setiap ada X kita ganti jadi P. Benar nggak dia nanti? Ya, P kuadrat dikurang 2P dikurang 4 sama dengan 0. Ngerti? Bisa diikutin semua? Bisa, Pak. Nah, artinya apa? Ya, saya jangan membayangkan memfaktorkannya. Ya, jangan membayangkan faktornya ini ada nggak? Dijumlahkan min 2 dikalikan min 4. Jadi akar-akar apa itu? Rumus ABC. Enggak ya. Logikanya itu konsep dasarnya adalah kalau disebut akar itu adalah yang mengakibatkan X, nilai X yang membuat persamaan itu benar. Sekarang, dengan pengalaman saya melihat soal dan konsepnya tadi, saya bisa mengatur ini menjadi bagian dari sini. Ya, saya atur dia jadi P kuadrat minus 2P sama dengan 4. Oke? Yang kita butuhkan 2P kuadrat min 4 ditambah 3. Tambah 3-nya ini kan belakangan. Berarti ini kita kali 2 dulu. Kali 2. Ngerti? Dimanipulasi dia. Kalau itu dikali 2, nanti kita akan dapatkan 2P kuadrat minus 4P sama dengan 8. Bisa diikutin? Nah, sekarang 2P kuadrat kurang 4P udah muncul. Kita tinggal tambahkan 3. Jadi kesimpulannya apa? 2P kuadrat minus 4P ditambah 3 itu adalah 8 tambah 3. Nilainya adalah 11. Itu konsepnya. Bisa diikutin? Jelas nggak ya di situ ya? Buram nggak dia? Atau terlalu jauh? Cukup nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Gitu Pak. ya? Jadi nggak semuanya kalau kita ketemu soal itu langsung kita tiba-tiba mencari faktornya atau rumus ABC gitu kan? Ngerti? Ya. Ide dari akar itu adalah nilai X yang membuat persamaan kuadrat benar. Jadi karena P itu adalah akarnya, kita substitusi X-nya jadi P. Dapatlah dia P kuadrat min 2P tambah P sama dengan 4. Maka karena kita butuh tambah 3, ini kita kali 2 dulu, baru kita tambah 3. Jelas nggak idenya? Oke. Nah, kalau itu sudah bisa, kita akan lanjutkan namanya teknik mencari akar. Ya, teknik mesin, teknik industri. Ternyata ada juga teknik mencari akar. Oke? Nah, sekarang yang kita akan pelajarin ini adalah teknik mencari akar. Nah, mencari akar. Saya akan ajarkan beberapa cara. Namanya, yang pertama, kamu tentu sudah familiar. Faktorisasi. Nah, faktorisasi ini nanti kita akan lihat kasus-kasusnya. Ya. Tipe yang pertama,
Kalau depan koefisien X kuadratnya itu, yang pertama, biasa deh, ya. Nah, yang biasa, misalnya kayak yang ini tadi ya, depan X kuadratnya 1. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Yang kita pahami, ini apa? X min 5, X plus 3, gitu kan? Nah, berpikirnya di dalam pikiran kita, ini adalah carilah dua buah bilangan, dikalikan 15, dijumlahkan nanti berapa? Min 2. Kan gitu kan? Nah, maka nanti kita punya berapa dong di sini? Min 5 dan 3. Benar ya? Nah, maka itu kita tempatkan posisinya jadi X minus 5. Udah? Nih, X tambah 3. Gitu ya? Nah, tambah 3. Gini ya, tambah 3. Sama dengan 0. Ini disebut faktor. Ya, ini disebut sebagai faktor. Kebayang ya? X ini disebut sebagai faktor. Ini faktor juga. Tetapi kalau dibilang X sama dengan 5, ini namanya akar. Kelihatan bedanya? X sama dengan min 3 namanya akar. Ini disebut sebagai akar. Kalau dia faktor masih ada ini kurungnya. X min 5, X plus 3. Faktorkan katanya begitu. Ya. Tapi kalau udah X sama dengan, itu namanya adalah akar. Bisa ya? Nah, sekarang kasus yang kedua. Bagaimana seandainya kalau depan X kuadrat nanti bukan angka 1? Ada caranya sendiri. Ada beberapa macam, tetapi kita akan bicara yang lebih sederhana dalam ujian mungkin, ya. Secara umum nanti akan lebih efektif begini. Caranya adalah, ini kan depan X kuadrat ya. Kalau kita bikin di sini nanti 2X, mungkin kan ada banyak kan dia ya? Benar nggak? Bisa. Jangan-jangan di sini 4, di sini 1, gitu kan? Nah, untuk menghindari kita kebingungan mencocok-cocokkan begitu, maka ada caranya. Ya. Nah, caranya adalah kau kalikanlah 4-nya ini ke belakang. Kali. Sebagian kelas ini sudah saya ajarkan, tapi sebagian yang lain kan belum. Ya, silakan menyesuaikan. Angka 4-nya ini pindah ke ujung. Kita punya X kuadrat minus X min 12 sama dengan 0. Setelah kita punya ini, kita udah gampang memfaktorkannya. Karena depan X kuadratnya tinggal 1 koefisiennya. Ya kan? X minus 4, X tambah 3. Sama dengan 0. Karena tadi angka 4-nya sudah kita kalikan ke konstanta, maka setiap konstanta harus kita bagi 4. Bagi 4. Nah, kalau misalnya setelah kita bagi dia bulat, ya hasil pembagiannya bulat, biarkan. Contoh bagian kiri ini. 4 bagi 4 kan 1. Dibiarkan aja. Dah? Sedangkan yang ini kan tidak bulat ya, 3/4 tidak bulat. Kita usahakan dia biar bulat, maka kita kali 4 pembilang dan penyebutnya. Oke? Kita kali 4, kita dapatkan 4X tambah 3 sama dengan 0. Inilah faktornya nanti. Ngerti ya? Memfaktorkan yang depannya bukan 1. Bisa diikuti? Nah, kalau itu sudah bisa, boleh kamu screenshot kali ya. Biar cepat. Oke? Bisa saya hapus ya? Nah, 1, 2, 3. Saya hapus ya? Ya, Nah, Pak. itu tadi namanya faktorisasi. Yang depan X kuadratnya 1 dan depan X kuadratnya bukan 1. Sekarang kita akan masuk ke cara yang kedua. Ya, ada 3 cara nanti.
Bersih nggak ya? Oke. Nah, cara yang berikutnya. Ada satu cara namanya melengkapkan kuadrat. Yang kedua, cara ini sudah hampir punah bersama dinosaurus, ya, namanya melengkapkan kuadrat. Tetapi ini efektif. Nah, terutama kalau kita kesulitan mencari faktor yang bulat. Nanti biasanya selain rumus ABC yang digunakan adalah melengkapkan kuadrat, ya. Nah, tadi saya bilang ini sudah hampir punah karena banyak anak SMA nggak tahu lagi ini. Oke. Nah, atau nama lainnya itu adalah kuadrat sempurna. Di sini saya tulis. Kuadrat sempurna. Jadi idenya ya, contoh. Kamu diminta contoh ya. Contoh. Carilah faktornya. X kuadrat min 4x minus 6 sama dengan 0. Nah, kita kan mengalami kesulitan mencari faktornya ini kan. Kalau kita cari yang bulat, kita mungkin sampai tahun depan nggak bakal ketemu kan, meraba-raba ini kan gitu ya. Berarti ya memang nggak ada yang bulat. Nah, caranya itu adalah melengkapkan kuadrat, idenya seperti ini. Ya, coba kalau kita lihat x minus a, kalau kita kuadratkan, yang kita punya nanti itu x kuadrat min 2a x ditambah a kuadrat. Ada? Nah, idenya kan begitu. Artinya apa? Kalau saya ingin mendapatkan koefisien seperti ini, saya harus membagi 2 koefisien x-nya, biar bisa saya tempatkan di sini. Ya, x kuadrat min 2ax. Min 2, kalau ada pernyataan begini, itu saya dapatkan dari melengkapkan kuadrat dari sini. X min a. Setengah koefisien x-nya. Setengah koefisien x-nya itu adalah minus a. Ini kita bagi 2 koefisien x-nya. Ini. Tapi ada konstanta di belakangnya. Makanya nanti dia harus dikurangkan. Oke? Jadi kalau misalnya saya punya begini, nanti itu haruslah saya tulis jadi x minus a kuadrat min a kuadrat. Ngerti? Kalau saya ingin mendapatkan ini. Ini tadi diperoleh dari mana? Setengah koefisien x-nya. Koefisien x-nya ini adalah min 2a. Jadi kita gunakan di sini. Ya. Setengah koefisien dari min 4, koefisien x-nya berarti itu diperoleh dari mana? X minus 2. Oke? Setengah koefisien x-nya. Dikuadratin. Kalau saya punya x minus 2 kuadrat, sama kayak yang tadi. Saya kuadratkan. Berarti saya punya x kuadrat min 4x ditambah 4. Kayak yang atas itu kan? Kita hanya butuh yang ini doang. Nah, gitu. Jadi min 4-nya harus dikurangkan ke sisi kiri. Bisakah? Nih. Idenya begini. Ya, ini harus dikurangkan 4. Gitu. Ya, karena kita butuh ini tadi, ini harus kita peroleh dikurangkan 4 nanti. Baru dikurangkan 6. Yang warna hitam ini, itu diperoleh dari x kuadrat min 4x, kita ganti jadi seperti ini. Bisa diikutin? Ngerti semua? Nih, produknya ini kan x kuadrat min 4x tambah 4. Karena saya kurang 4. Oke? Baru menyusul min 6-nya.
Dengan begitu, saya akan dapatkan, tadi idenya itu adalah setengah koefisien X-nya. Karena di sini min 4, maka setengahnya adalah min 2. Nah, gitu idenya ya. Jadi kalau begitu, saya akan peroleh X minus 2 kuadrat, min 4 kurang min 6, pindah ke kanan. Jadi 10. Udah? Nah, sekarang kita akan dapatkan yang ini, kita akarin. Kalau ada bilangan dikuadratkan 10, berarti bilangan itu akar 10 atau min akar 10. Ya. Jadi yang pertama, X minus 2-nya bisa akar 10, atau satu lagi, X minus 2-nya boleh min akar 10. Bisa diikutin? Nah, sehingga nanti kita akan peroleh dari sini yang pertama, ya, X-nya itu adalah 2 plus akar 10. Satu lagi, X-nya itu adalah min 2 min akar 10. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Pak. Oh, saya kira mati suara saya dari tadi. Bisa ya? Jadi idenya apa? Membuat kuadrat sempurna diperoleh dari membuat kayak gini diperoleh dari setengah koefisien X-nya. Ngerti? Nah, yang ketiga ada caranya menggunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC ini diperoleh dari kuadrat sempurna juga sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita nggak mampu menemukan faktornya yang bulat, maka yang dilakukan melengkapkan kuadrat atau rumus ABC. Dia bilang begini, ini saya ajarkan dari nol dulu ya. Walaupun sebagian sudah mengerti, silakan menyesuaikan. Tenang aja, karena nanti meningkat ya. Tingkatnya makin sulit nanti seiring waktu ya. Makin dalam lah, bukan makin sulit ya. Nah, X1. Kalau misalnya kita punya katanya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan akar-akarnya katanya X2, nanti ditulislah X1. X1, 2 boleh ditulis jadi min B plus minus akar D dibagi 2A. Gitu ya. Artinya X1-nya itu boleh yang positif, X2-nya nanti yang negatif. Bisa diikutin? Nah, contoh di kasus kita itu. Contoh. Kita ingin buktikan setelah kita hitung melengkapkan kuadrat, 2 plus akar 10, 2 min akar 10. Itu harus benar. Ya. Jadi, kalau misalnya saya punya tadi X kuadrat minus 4X minus 6 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 6. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari X1, 2. X1, 2 boleh nanti apa? Min B plus minus akar D. Nah, ada akar D. Berarti kita harus tahu D itu apa. D itu ternyata adalah diskriminan. Diskriminan itu kalau bahasa Indonesianya kan diskriminasi atau bahasa Inggrisnya discrimination kan? Artinya apa itu? Pembeda, ya. Diskriminan itu nama lainnya ya pembeda. Nah, diskriminan itu nilainya adalah B kuadrat kurang 4AC. Tadi Bapak bilang ini pembeda. Nah, pembeda atau ya, masih kelihatan nggak ya? Udah batas-batas ya kayaknya. Batas-batas lah di sini ya. Nah, oke. Tinggal kamu atur pembeda atau boleh diskriminan, sama aja. Nah, nilainya ini, B kuadrat kurang 4AC.
Sekarang tinggal kita cek. Jadi X1 2-nya itu adalah min B. Min B, min 4, berarti 4 plus minus akar dari diskriminan. B kuadrat kurang 4AC. Min 4 kuadrat kurang 4AC. A kali ini, berapa tuh? Min 6 ya. Gini kan? Bisa? Oke. Nah, dibagi 2A. Dibagi 2A. 2 kali 1. Jelas ya? Nah, jadi 2 kali 1 boleh ditulis jarang sih biasanya. Kali gini aja. Oke? Nah, jadi X1, 2. Kalau kita sederhanakan, 4 plus minus 16 ditambah 24. Akar 40. Dibagi 2. Atau sama dengan 4 plus minus 2 akar 10 per 2. Gitu ya. Nah, makanya X1-nya kalau saya ambil tadi positif, bagi 2 ini, 2 plus akar 10, yang satu lagi X2-nya ambil yang negatif, 2 min akar 10. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Nah, jelas ya? Sama kan? Sama ya. Tetapi sekilas kan ini lebih efektif daripada kita pakai akar-akar gini, ya. Nah, tergantung orang nanti yang terbiasa yang mana. Oke, nanti sharing waktu kamu akan terbiasa 2 cara ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Melengkapkan kuadrat, mencari akar, pakai rumus ABC bisa? Nah, setelah ini udah ya, yang mana, Nak? Yang kuadrat sempurna, tadi kan jadinya X min 2 kuadrat dikurang 4, itu tadi kurang 4-nya dari mana ya, Pak? Maaf. Nah, dari sini dia, nggak apa-apa, ya. Biar jelas. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan menanya, ya. Nah, kan gini ya, Bapak ulang ya, nggak apa-apa. Nah, tadi kalau ide melengkapkan kuadrat, ya, kita harus mengambil setengah koefisien X-nya. Ini kan min 4. Berarti kita bagi 2. Min 2, oke? Sampai sini bisa? Idenya kan begitu. Iya, Pak. Nah, di dalam pikiran kita, tadi kan kita udah tahu ya, kalau ini kita minta tambah 4. Betul? Nah, sekarang kan kita hanya butuh X kuadrat min 4X. Kita hanya butuhnya ini aja. Makanya dia dipindahkan ke kiri, gitu. Makanya jadi dikurang 4. Oke? Sama nggak? Udah ngerti? Min 4-nya itu dari yang ini tadi. Bapak pindahkan ke kiri. Oke? Kenapa? Karena nanti produknya ini kan X kuadrat tak dikurang 4X ditambah 4. Bisa? Yang ini. Oh iya, Pak. X kuadrat min 4X tambah 4. Karena kita butuh yang atasnya aja, berarti harus dikurang 4. Oke? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Makasih. Gitu ya? Nah, bisa semua ini melengkapkan kuadrat? Coba. Saya bikin satu contoh soal, ya. Kalau udah bisa, nanti bikin ya catatan sendiri ya. Dari mana datangnya dari sini. Oke? Bapak hapus ya yang ini ya. Nah, sekarang kita latihan dulu melengkapkan kuadrat. Karena seperti yang saya bilang itu, ini sudah hampir punah di anak SMA, padahal ini efektif, ya. Nah, contoh. Misalnya saya punya begini, X kuadrat minus 6X. Nih, kurang 5. Bisa nggak dia? Ah. Benar ya? Nggak ada faktornya ya? Faktor yang bulatnya nggak ada kan? Ada nggak? Dijumlahkan 6, min 6 dikalikan min 5. Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang, cara melengkapkan
kuadrat ya. Kalau rumus ABC kan kamu tinggal masukkan. Kita ambil setengah koefisien X-nya. Ini kan min 6. Berarti nanti yang kita ambil apa yuk? X minus 3 kuadrat. Tetapi di dalam pikiran kita, nanti ini akan muncul X kuadrat min 6X tambah 9. Betul kan produknya kan? Padahal kita hanya butuh min 6X. Berarti harus kita kurang 9. Biar dia sama. Dan? Ngerti ceritanya? Bisa? Iya, Pak. Nah, baru kita kurangkan 5 belakangan. Gitu. Efektif dia. Nih, jadi X minus 3 kuadrat. Semua yang negatif 14 ini kita pindahkan ke sisi kanan. Jadi dapatlah dia berapa? 14. Ngerti? Ya? Karena dia kuadrat, maka nanti yang pertama bisa kita ambil yang positif, dan yang kedua bisa kita ambil yang negatif. Oke? Nah, jadi X minus 3 boleh kita tulis akar 14. Satu lagi, X minus 3-nya bisa kita ambil minus akar 14. Bisa semua? Jadi, X yang pertama kita peroleh 3 plus akar 14. X yang kedua berapa dong? 3 min akar 14. Bisa nggak? Ngerti? Nah, nanti kalau kamu penasaran, boleh kamu coba pakai rumus ABC. Hasilnya harus sama. Kalau berbeda, berarti ada yang kurang teliti. Oke? Nah, kalau menentukan akar-akar sudah paham, kita akan mengenal soal kamu. Ya? Oke? Nah, kalau ini udah bisa, saya akan lanjutkan sedikit, baru kita mengenal soalnya. Sip ya? Bisa? Nah, saya hapus ya. Nanti ada juga rekamannya kan, biar kita masuk ke soal. Itu baru pengantar dasarnya. Ya. Nah, kita untuk bisa mengerjakan mantap 3 harus masuk yang berikut ini, ya. Saya hapus ya. 1 2 3. Nah, tadi saya bilang diskriminan itu adalah pembeda. Nah, coba kita bayangkan jenis-jenis akar sekarang. Nah, jenis-jenis akar itu dibedakan bergantung pada diskriminan. Ternyata begitu ya. Nah, kalau misalnya ada jenis-jenis akar, yang umum dulu ini, jenis akar. Ditinjau dari diskriminan, ya. Ditentukan dari diskriminan. Yang pertama, ditentukan dari diskriminan. Nilai diskriminan. Nah, perhatikan rumus ABC itu, ya. Rumus ABC kita, dia bilang X1 atau X2 itu boleh minus B. Misalnya, saya ambil ya, X1-nya minus B plus akar D per 2A. Gitu ya. Nih. Ada juga yang nulis B plus minus akar D per min 2A. Boleh. Ada juga yang begitu ya. Tapi kita bikin yang gini aja, oke? Nah, ada juga yang gini, yang satu lagi. Min B, min akar D per 2A. Oke? Kalau di buku, kita bilangnya gimana dia? Kalau di buku. Coba buka persamaan kuadrat. Mana buku saya ya? Kalau di situ, di buku kamu, buku persamaan kuadrat kita, nulisnya gimana dia? Coba lihat. Apa rumus ABC-nya dibikinnya? Min-nya di atas atau di bawah? Sebenarnya nggak masalah sih. Apa dibikinnya di situ? Di atas, Loh. minnya. Di atas ya? Oke, kita ikutin aja ini ya. Ya, ada yang bikin di bawah, nggak masalah sih. Ya. Nah, perhatikan ini. Yang satu positif, satu negatif ya.
Nah, jenis akar biar dia terdefinisi atau real berarti ya. Jadi kalau misalnya kita bagi bagannya dia nanti akar. Akar begitu dibagi dua kasus. Yang pertama, kalau misalnya diskriminannya negatif. Dia kan nggak real. Nilai akar itu nggak ada negatif ya. Akar -5. Real nggak? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nah, kalau diskriminannya negatif, berarti dia namanya imajiner, tidak nyata. Jadi ini akan dibagi dua kasus. Tidak nyata. Tidak nyata. Kenapa? Karena diskriminannya nanti negatif. Dia nggak real. Ya. Nah, tidak nyata itu ditandain dengan apa tadi? Diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau diskriminannya 0, ya. Kalau diskriminannya 0, anggap nggak ada ini. B dan A-nya ada. Ada nilainya. Yang ini diskriminannya 0 juga, ada juga nilainya. Jadi kalau dia positif, ya, yang pertama seandainya D-nya 0, berarti nanti X1 kita itu adalah min B per 2A. Betul ya? Kalau diskriminannya positif kita itu adalah min B. Yang ini ada, ini juga ada. Ya. Maka kalau diskriminannya lebih besar sama dengan 0, akarnya nyata. Bisa diikutin? Lebih besar sama dengan 0, akarnya nyata. Nyata itu nama lainnya adalah real. Tidak nyata itu nama lainnya tadi apa Bapak bilang? Imajiner. Negatif, akar negatif. Ini real. Nah, sekarang kalau misalnya diskriminannya itu 0, ya, diskriminannya 0. X1-nya min B per 2A karena akar D-nya 0, X2-nya kita lihat lagi. Min B dikurangi 0 per 2A. Ya, ternyata kalau diskriminannya 0, akar D-nya tadi 0. X1-nya min B per 2A. X2-nya min B per 2A. Kembar mereka. Bisa diikutin? Ya, kalau diskriminannya 0, dia akan kembar. Nah, yang ini tadi akan dibagi dua kasus. Udah? Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, tadi dia disebut dua akar berbeda. Dua akar berbeda. Oke? Yang ini saya hapus ya. Udah ngerti ceritanya dari mana? Bagannya ini? Dua akar yang berbeda. Oke? Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia dua akar kembar. Dua akar yang kembar. Nih, kayak yang ini. Diskriminannya 0, X1-nya min B per 2A. Diskriminannya 0. X2-nya juga min B per 2A. Jadi dia kembar. Kebayang? Nanti ini menjadi dasar penyelesaian soal kita. Oke? Nah, sekarang kalau itu udah bisa, saya akan lanjutkan. Ya. Nah, ada yang mau ditanya ini? Bagan ini dari mana tadi? Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, tidak nyata. Nama lainnya adalah imajiner. Kalau dia lebih besar sama dengan 0, dua akar real. Akar real itu bisa dibagi dua. Kalau diskriminannya 0, dua akar kembar. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, dua akar yang berbeda. Ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat jumlah dan hasil kali akar. Oke? Nah, yang berikutnya. Jumlah dan hasil kali akar. Jumlah dan hasil kali akar. Nah, inilah nanti yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke? Nah, kalau dibilang, sebentar aja ini. Ya, jumlah dan hasil kali akar. Kalau misalnya saya punya
kita perumum dulu bentuknya. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, akar-akarnya itu adalah X1, akar-akarnya adalah X2. Nanti yang disebut jumlah akar itu, inilah. Ini kau jumlahkan dengan yang ini. Coba kau jumlahkan itu. Yang satu min B plus akar D, yang satu lagi min B min akar D. Penyebutnya 2A. Ya. Kalau kita jumlahkan itu, X1 tambah X2, coba kalau kita jumlahkan. Yang pertama, min B plus akar D. Yang ini adalah minus D, min B, min akar D. Dibagi 2A. Penyebutnya kan sama. Kalau kita jumlahkan ini, diskriminannya ini kan habis. Habis. Min 2B dibagi 2A. Berarti jadi min B per A. Ngerti? Ya, itulah nanti menjadi dasar jumlah akar. Kalau disebut jumlah akar, X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Nih. Bisa diikutin? Bisa, Ini Pak. nama lainnya adalah jumlah akar. Nah, cerita jumlah akar ini kenapa min B per A? Dari yang ini tadi ya. Yang satu positif akar D, yang satu min akar D. Kalau kita jumlahkan akar D-nya kan hilang. Yang atasnya jadi min 2B, bawahnya 2A. Jadi min B per A. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Oke, dari situ ya. Saya ajarkan dari nol kan. Nah, ini disebut tadi apa namanya? Jumlah akar. Jelas ya? Nah, sekarang kalau disebut nanti itu hasil kali akar, ya, hasil kali akar, kalau misalnya kita kaliin X1 kali X2, itu nanti adalah C per A. Ini namanya hasil kali akarnya. Pasti ada ceritanya juga, hasil kali akar ini kenapa jadi C per A, kan gitu kan? Dari sini juga dia. Tuh, dari sini. Ya, coba kita kalikan. Coba kita kalikan X1-nya. X1 kali X2, coba. Kita kumpulkan dia, kita dekatkan. Min B plus akar D dibagi 2A. Dikalikan min B min akar D dibagi 2A. Ya, berarti yang di sini min B kuadrat jadi B kuadrat. Ini dikurangi akar D dikuadratin. Jadi D. Dibagi 2A kali 2A. 4A kuadrat. Diskriminan itu kan kita tahu. Ya, B kuadrat kurang 4AC. Jadi B kuadrat dikurangi B kuadrat kurang 4AC. Gitu. Ya. Dengan begitu, B kuadratnya bisa kita buang. Ya, kita buang B kuadratnya, habis. Min. Jadi hasilnya adalah min 4. Masih muncul nggak ya? Masih kelihatan nggak di situ ya? Masih, Pak. Nah, kita buang angka, ini positif ya, karena min. Angka 4-nya buang sekali, A-nya habis, jadi C per A. Dari situ datangnya. Bisa diikutin? Bisa, Nah, Pak. tapi kita pakai aja lah, nggak usah kita turunkan gitu. Kalau yang penasaran aja, oke? Jadi hasil kali dan jumlah akar kita udah tahu. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita ketemu kayak yang tadi, ya, yang satu lagi. Kalau dibilang selisih, ya, X1 kurang X2 itu nanti akar D per A. Ini ada plus minusnya. Ini ada plus minusnya. Nah, inilah dasar nanti yang paling utama. Selisih akarnya. Oke? Selisih itu sih harus positif. Kenapa ini ada plus minus? Padahal akar D-nya kan positif.
Karena A-nya nanti bisa positif, bisa negatif. Makanya dia plus minus. Biar diselisihkan dia tetap positif ya. Nah, sekarang kita akan kenal namanya yang terakhir. Baru kita akan bahas soalnya. Ini udah lumayan juga ya. Baru 50 menit, nggak apa-apa. Nah, kita akan masuk yang terakhir ini ya. Baru kita bahas soal namanya bentuk simetri. Bentuk simetri. Semua bentuk simetri harus diarahkan ke sini. Jumlah akar dan hasil kali akar. Karena itulah yang kita tahu. Min B per A, C per A. Dari bentuk persamaan kuadrat. Tadi saya bilang, semua bentuk simetri harus bisa ditulis ke dalam jumlah akar dan hasil kali akar. Nah, dia bilang begini, kalau saya punya yang pertama, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, itu nanti harus saya peroleh dari X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Dari mana itu? Kan gitu kan? Ada dasarnya, dari sini awalnya. Coba kalau kita bikin X1 tambah X2 kuadrat. Kalau saya kuadratkan, dapatlah dia X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Kalau saya punya ini, berarti yang kanan ini saya pindahin ke kiri, kan gitu kan? Berarti? Nah, dari situ datangnya. Bisa diikutin? Ya? Bisa ya? Kan awalnya gini, kayak bentuk aljabar biasa. Kita butuhnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, berarti ini harus dipindahkan ke kiri. Kayak gini. Ngerti? Nah, bisa diikutin? Yang ini namanya adalah jumlah kuadrat. Ya, perhatikan namanya, penulisannya. Ini disebut, bentuk yang ini adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat akar-akar. Artinya apa? Kuadratkan dulu X1-nya, kuadratkan lagi X2-nya, baru jumlahkan. Jadi dari belakang. Logika bahasa. Oke? Jumlah. Kalau misalnya kita ada selisih. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Selisih kuadrat. Kuadratkan dulu dia, baru selisihkan. Ya? Nah, ini nanti kita akan punya X1 ditambah X2 kuadrat kali X. Nih, maaf. X1 kali X2 kurang X2. Oke? A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B, A kurang B. Bisa kan? Nah, bentuk sekawan. Kemudian yang berikutnya. Kalau misalnya kita punya yang berikutnya. Pangkat 3. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini nanti harus kita tulis menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 X1 tambah X2. Kalau di sini plus, di sini minus. Di sininya plus. Oke? Nanti seiring waktu terbiasa. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2, X1 tambah X2. Oke? Nah, yang satu lagi yang negatif. X1 pangkat 3, X2 pangkat 3. Ikutin pola dia. Kalau di sini plus, tadi sini plus. Di sini min. Sini plus. Berarti lawannya. Udah? X1 kurang X2 pangkat 3. Berarti lawannya ini? Plus. Positif. 3X1 X2. Ini X1 kurang X2. Ya. Biasanya yang dipakai itu adalah yang atas dibandingkan yang bawah. Oke? Lebih sering. Nah, yang berikutnya. Kalau misalnya kita nanti ketemu yang begini, jangan terlalu khawatir. Tidak ada hal yang istimewa.
ya, tidak dibutuhkan kemampuan istimewa di sini. Hanya dikali silang aja. Kita kali silang. X2 tambah X1. Pembilangnya, penyebutnya kita kaliin. 1. X1 kali X2. Ngerti? Ya, Pak. Ya. Ini tadi min B per A, ini tadi C per A. Oke? Nah, yang berikutnya. Kalau misalnya kita ketemu nanti di otak-atik bentuk simetri yang model begini. Ini, yang ini maksud saya warnanya. 1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat. Dah? Sama idenya awalnya. Kau kalikan silang. Coba kalau kita kali silang. Berapa tuh? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dibagi X1 kuadrat dikalikan X2 kuadrat kan boleh ditulis begini. Boleh nggak? Yang bawahnya. Yang bawahnya C per A sudah muncul. Yang atasnya nanti itu adalah bentuk simetri. Bentuk simetri yang mana? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Yang atas lagi. Kayak gitu. Oke? Bisa diikutin? Nah, intinya apa? Arahkan ke dalam jumlah dan hasil kali atau selisih. Oke? Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir, nanti kadangkala kita ketemu yang begini. Masih cukup nggak ya? Masih cukup ya. Nih, X1 per X2. Yang terakhir ya. Oh, satu lagi. X1, X2 tambah X2 per X1. Nah, ini juga kali silang aja. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2. Ini tadi bentuk simetri yang atas. Ini cari sendiri. Nah, yang terakhir nanti kadangkala kita ketemu yang begini. X1 kuadrat kali X2 ditambah X1 terus yang ini yang dikuadratin X2-nya. Keluarkan aja X1 kali X2-nya biar ketemu polanya. Keluarkan X1 kali X2. Biar X1-nya kuadrat, berarti harus ada X1 sekali. Biar X2 kuadrat, berarti harus ada tambah X2. Ini bisa, ini bisa. Min B per A, C per A. Oke? Nah, khusus yang ini nanti akan sangat sering dipakai. Ya. Sekarang kita lihat soal nomor 1-mu. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Halo? Ya, ini namanya bentuk simetri. Bentuk simetri inilah yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 1. Udah di screenshot? Ya? Jelas nggak di situ di laptopmu? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Saya akan saya akan hapus ya. Bisa? Saya hapus ya. Ini Ya, nanti Pak. tolong ditulis ya di buku ya. Saya hapus. Saya hapusnya di sini aja dulu. Biar kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 dia bilang apa sih? Nah, bentuk simetri itulah yang dipakai di nomor 1. Saya lihat hasil kerjamu, sebagian ada yang mencari X1-nya pakai rumus ABC, terus dipangkatin 8, dipangkatin 4, dibagi pangkat 2. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke? Nah, ini kan pelajaran kelas 10, cuman kan sudah pada lupa. Nah, kamu diminta kalau misalnya akar-akarnya itu adalah suatu persamaan kuadrat, X1 dan X2, dari suatu bentuk persamaan kuadrat, X kuadrat kurang X min 3 sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kamu diminta, dia bilang apa sih soalnya? Cari nilai dari apa katanya? X1 pangkal 8 kurang X2 pangkal 8 dibagi berapa tuh katanya yang bawahnya?
X2 pangkat 4 dikurangi X2. Benar ya? Nah, tadi kita akan peroleh dari mana? Bentuk simetri. Sebelum kita masuk ke bentuk simetri, kalau misalnya saya punya A kuadrat dikurang B kuadrat, apa dia? A tambah B, A minus B. Betul ya? Ya. Kalau di sini 2, pangkatnya nanti faktornya setengahnya. Bisa? Setengah dari 2, 1, 1. Kalau misalnya ada A pangkat 6 kurang B pangkat 6, setengahnya A pangkat 3, B pangkat 3. A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ngerti? Setengahnya dari 6. Kadangkala pangkatnya juga bisa berbeda. Misalnya A pangkat 10 dikurangi B pangkat 6. Intinya setengah dari A. A pangkat 5 tambah B setengah dari B. Gitu. 3. Itu kan namanya bentuk sekawan kan? Nah, sekarang di atas itu bentuk sekawannya pangkat 8. Kalau dia pangkat 8 berarti gimana, ayo? Kalau dia pangkat 8, berarti harus pangkat 4 dengan X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4, ya. Gini, dikalikan X1 pangkat 4 dikurangi X2 pangkat 4. Dibagi X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4. Ngerti kah? Ya, Ini Pak. dibiarkan. Nah, gini ya. Yang mana yang bisa kita sederhanakan? Ini dulu kan? Dibuang sekali. Dan yang atasnya difaktorkan lagi. Biar ringkas. Faktorkan lagi coba. Kalau dia pangkat 4, berarti pangkat 2 dengan pangkat 2 ya? Ya. Tambah X2 pangkat 2. Dikurang, bentar ya. X2 pangkat 2 dikali X1 pangkat 2 dikurangi X2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, bisa diikutin semua nomor 1 ini? Namanya bentuk simetri. Kayak bentuk yang biasa. Ya. Sebagian sudah ngerti, sebagian masih ada yang mencari pakai rumus ABC langsung. Mungkin lupa pelajaran kelas 10-nya. Oke? Nah, selanjutnya, yang ini kan kita sederhanakan ya. Ini kan? Muncullah dia X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Yang mana tadi? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kan harus diarahkan ke dalam jumlah dan hasil kali. Yang ini. Iya. Ya, jumlah kuadrat. Berarti itu apa kita tulis? X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Masih muncul nggak? Atau nyamping banget? Tunggu. Terakhir ya ini ya. X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Bisa? Nyampe nggak dia? Nyampe. Nyampe, Pak. Ya. Perhatikan. Tadi kita punya, kalau misalnya X1 tambah X2, min B per A. Nih. Jadi, kalau misalnya kita cari, X1, ya, X1 tambah X2, min B per A. Dah, jumlah akarnya. Min B per A, berarti min 1 dibagi 1. Jadi berapa? 1. Sekarang hasil kalinya, X1 kali X2, C per A. C per A. Min 3 dibagi 1. Berarti adalah? Min 3. Min 3. Sekarang kita sudah punya nilainya. Dijumlahkan, dikalikan. Tinggal kita substitusi. Jumlahnya tadi berapa? 1 kuadrat. Dikurangi 2 kali? Min 3. Min 3. 1 ditambah 6. Berapa tuh? Jawabnya yang saya bilang tadi. Ya. Oh ya, ini kelupaan ya.
Jumlah kuadrat ini namanya selisih kuadrat. Selisihkan dulu baru kuadratkan. Oke? Kuadrat selisih nih ya. Nih. Selisih kuadrat, kuadratkan dulu baru selisihkan. Selisih kuadrat. Oh, ini penting memaknai kalimat ya. Di mana saya tulis? Oh, nanti aja setelah ini. Oke, udah bisa ini? Yang ini dulu, nomor 1, aman kah? Halo? Aman, Pak. Oke, udah ngerti ya? Nah, sekarang Pak, kita lanjutkan. Ya? ini berapa soal lagi, Pak? Kenapa? Udah mulai ngantuk? Oh, enggak, Hah? Pak. Nanya aja. Kenapa kau serius? Udah ngantuk nggak? Ada masih Enggak, tugasnya? Pak. Hah? Nanya aja, aku mah, Pak. Nanya aja. Oh, ya udah. Kadang-kadang perlu memang selingan kayak kau ini ya. Biar jangan tegang ya. Oke. Thank you, Soyuz. Nah, tenang dulu, Soyuz. Saya juga kan mempertimbangkan. Nggak mungkin satu pertemuan ini 19 soal. Ya. Oh Bisa iya. jam 2 pagi nanti kita selesai. Oke? Ya, Pak. Ini dulu nih dasar-dasarnya. Oke, bro? Oke. Sip ya? Sip. Tadi saya ingin kenalkan memaknai kalimat. Kalau ini namanya jumlah kuadrat, kuadratkan dulu baru jumlahkan. Yang ini namanya selisih kuadrat. Ya, memaknai kalimat. Oke, bisa saya hapus? Bisa. Nah, bedanya dengan kuadrat jumlah. Kadangkala nanti di soal-soal ujian itu nggak dikasih tahu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu dibikinnya kalimat jika jumlah kuadrat akar-akar ini berapa? Berarti ini maknanya. Tapi kalau dimaknain ya, kuadrat jumlah, kalau dia tulisnya kuadrat jumlah akar-akar, itu artinya adalah jumlahkan dulu dia, baru kuadratkan. Ngerti? Bisakah? Nih, jumlahkan dulu dia, baru kuadratkan. Kuadrat jumlah akar-akarnya. Jumlah kuadrat akar-akar, baru dikuadratkan. Ngerti? Inilah nanti kayak gini. Bisa diikutin? Nah, sekarang kita akan lanjutkan soalnya. Aman ya? Saya hapus. Nomor 1 berarti aman. Oke? Memaknai kalimat. Itu juga udah paham. Kita lanjutkan. Ini kan seperti janji saya awal-awal dulu. Untuk yang matdes kan? Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, lihatlah soal nomor sebentar. Pengantar dulu ya. Memaknai akar. Ada nggak di sini? Oke. Nomor 9. Lihat nomor 9. Apa dibilangnya Soyuz? Himpunan penyelesaian dari sini adalah tuh ya, nomor 9. Jangan panik dulu melihat soal-soal kayak gitu. Ikutin aja konsepnya tadi, 9. Katanya, himpunan penyelesaian dari Y sama dengan 5X. Terus yang kedua, Y sama dengan X kuadrat minus 2P min 9X ditambah 3Q. Ya, katanya himpunan penyelesaiannya adalah P, M. Yang pertama, P, M, dan Q, N. Nah, kamu diminta apa sih? Nilai dari M tambah N ya. Itu M tambah N ya. Nah, kamu diminta cari M tambah N sama dengan berapa. Oke? Bisa diikutin? Nah, kalau dibilang Y sama dengan ini, Y sama dengan ini.
artinya mereka akan bertemu di suatu titik. Ya, Y1 sama dengan Y2, berarti X kuadrat minus 2. Ini jawab ya. Kita jawab. Gitu. Ya, kita jawab. Y1 sama dengan Y2, ada titik temunya, itulah artinya solusi. Ini nanti X1, ini nanti X2. Bisa diikutin? Nah, sekarang kita samakan. Y1 sama dengan Y2. Misalnya ini saya bikin ya, karena udah kuadrat di sisi kiri. Gini, sama dengan 5X. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, sekarang semuanya saya pindahin. 5X-nya ini kan nanti, kalau kita bikin ke sini jadi X kuadrat. Ini kan min 5X. Betul ya? 2P min 9 min 5X. Biar dia nyatu, berarti kita bikin plus 5. Sampai sini bisa? Halo? Ya, Bisa, Pak. Bisakah ini? Bisa, Pak. Ngerti? Ini kan min 5X. Karena ini sudah min, ini nanti jadi plus. Aman ya? Nah, kumpulkan. Suyus. 2P berapa nih? Min 4, Pak. Min 4X ditambah 3Q sama dengan 0. Oke, semua? Nah, dia bilang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Akar-akarnya ini nanti X1 dan X2. X1 dan X2. Dengan X1-nya itu tadi apa? P. X2-nya tadi apa? Q. Gitu kan? Nah, sekarang kita cek. Dah. Tadi kalau kita ketemu persamaan kuadrat, kita harus arahkan ke jumlah dan hasil kali. Ya. Nah, sekarang jumlahnya. Jumlahnya dulu. X1 tambah X2 min B per A. 2P dikurang 4. Bisa semua? Min B per A. Jelas? Gimana, Pak? Gimana? Min B per A. Tadi kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya kan X1 dan X2. Oke? Oke. X1 tambah X2 tadi apa, yo? Min B per Apa tadi? min B per Min A. B per A. Artinya ini kan kita bikin. Ini minus koefisien X dibagi 1. Jadi 2P min 4. Oke? Oke, Pak. Nah, X1-nya tadi apa? P. X2-nya tadi apa? Q. 2P min 4. Bisa? Berarti kita punya apa di sini? Q-nya itu adalah P min 4. Jelas? Nah, sekarang yang satu lagi. Yang satu lagi harus apa tadi Bapak bilang? Kali. Ini masih muncul nggak di situ? Jangan-jangan udah di bawah. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Sekarang, pas-pasan ya. Apalagi tadi yang satu lagi? Kalau ada jumlah, ada satu lagi? Kali. Apa itu? C per A. Berapa tuh? 3Q per 1. 3. Tulislah 3Q. Ngerti? Bisa? Nah, X1-nya tadi apa X1-nya? P. X2-nya? Q. Sama dengan 3Q. Coret Q-nya. P-nya berapa? 3. 3. Kalau P-nya 3, berarti Q-nya berapa? Min 1, Pak. Substitusi ke sini Ya. kan? Dapatlah kesimpulannya. Kesimpulannya apa dong? Jadi, P-nya sama dengan 3, dan Q-nya itu adalah P min 4. Artinya nilainya adalah min 1. Bisa? Bisa, Pak. Min 1. Kalau P dan Q-nya sudah ada, tadi kan fungsi dasar kita itu apa sih? Ini kan? Y-nya boleh yang ini atau yang ini. Jadi, kita substitusi.
Udah? Y-nya tadi adalah 5X. Y-nya tadi adalah 5X. Kalau X-nya itu adalah P, M-nya ada. Berarti ini kita substitusi. Mendapatkan M. M sama dengan berapa? 5 kali 3. Oh, 15. 15. Ngerti? Tadi Q-nya itu berapa? 1. Ya, 1. Berarti N-nya berapa? Kalau X-nya Q, Y-nya ada. Berarti N-nya berapa, yo? 5 kali 1. 5. Kesimpulannya apa? Hah? M plus Min 5 ya? Min 5 kan? Kan min 1 ini ya? Ya, Pak. Oke. 5 kali min 1. Jadi min 5. Kesimpulannya berarti M tambah N 10. 10. Ngerti? 10. Nah, lumayan kan? Nah, ini nanti di TKA lah ini, TKA. Kemampuan akademik. Mau sosum atau saintek. Ya, Y1 sama dengan Y2. Bisa diikutin? Tulis nanti. Bisa, Pak. Oke. Kita lihat dulu yang masih mudah. Oke? Nah, lihat soal nomor yang berikutnya. Oh, ini harus belajar persamaan, pertidaksamaan. Ya, tunggu, saya lihat dulu. Nah, ini banyak soalnya soal-soal yang bagus, tapi ada triki-trikinya, ya. Tunggu. Nah, oke. Nah, nomor 19. Nomor 19. Oke? Nomor 19. Habis ini istirahat dulu kita. Cukup dulu malam ini. Oke? Ini kan hanya stimulus saja. Masih kuat satu soal lagi? Masih, Pak. Nomor Masih. nomor tunggu. Mau diberesin juga masih kuat, Pak. Aku mah, Pak. Apa? Gayaan lu ya. Oke. Sebagai bukti karena si Suyus ngomong gitu, berarti si Suyus harus ngirim catatannya paling lama hari Sabtu. Oke. Pak, tapi nggak gitu, Pak. Tapi nggak gitu, Pak. Oke ya. Udah di screenshot. Pokoknya si Suyus kirim hari Sabtu. Habis PAS. PAS masih ada? Enggak kan? Udah. Udah beres, Pak. Selesai ya. Ya udah, berarti bisa disangkupin si Suyus. Ya, Pak, sepakat ya semua ya. progresnya wajib nggak, Pak? Ya, dicatat aja lah, main cantik aja. Kata si Pak emang nggak wajib, Pak. Iyalah, semampu kamu aja, oke? Kan udah habis PAS juga, oke? Oke, Pak. Sip ya. Saya hapus ya. 1, 2, 3. Dicicil Pak, tuh, bentar, lumayan tuh. Pak. Mananya? Nggak, Pak, nggak jadi. Bentar saya kirim deh. Papan tulisnya nggak mungkin saya kirim, jadi rekamannya aja ya. Oke. Pak, udah Gojek ini, Pak. Bisa, Pak, papan tulisnya juga, Pak. Oh. Boleh, Yus. Kalau diajak ngobrol aja kuat aja kamu sampai jam 2 pagi ya. Langsung aja semangat sih Yus kalau ngajak ngobrol. Nih. Oke, kita lanjutkan. Tunggu ya. Lihat soal nomor 18. Oke? 18. Lihat nomor 18 ya. Nah, dia bilang apa itu? Ini kelihatannya sulit, padahal gampang. Lihat. Dia bilang 6 pangkat X minus. 6-nya ini berapa kali nih? 6 kali ya? 6 kali 6. 6 kali akar 6 X tambah 36 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah X1 dan akar-akarnya adalah X2. Oke? Nah,
Kalau kamu ketemu kayak gini, nanti di soal kuantitatif mungkin, di TKA mungkin juga. Oh, agak blur ya? Tunggu ya. Blur ya? Sabar. Iya, Pak. Ada blur-blurnya, betul nggak? Iya Pak, Tunggu, Pak, ngeblur tunggu. Pak. Tunggu ya, sabar. Santai. Kenapa ini sinyal saya? Tiba-tiba ya? Ayo dong kembali. Baterai Kak? Oh iya, baterainya lupa saya. Oh iya baterai. Maaf ya. Kalau dia baterainya low, Oh, ngaruh. lupa charger saya. Jadi blur dia. Berarti kita pakai tablet aja. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Sip. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Tunggu. Pak, ayo Tunggu, kita offline serius. lagi kapan Pak? Nah, itu saya belum tahu tuh. Udah makin darurat aja ini corona-corona. Bu, Pak. pengen cepet-cepet ketemu Pak Luhut Pak, aku Pak. Alah gayaan lu. Au, Tunggu ya, au. tunggu. Ini. Udah muncul belum ya? Muncul ya. Udah Pak. Saya malah ngilang ya? Saya yang hilang ya? Bapak kemana Pak? Oh, tunggu. Tadi ada kan? Oh, ini. Ada, Pak. Udah muncul nggak serius? Udah Pak, udah. Serius. Udah Pak, udah ada Pak. Bentar. Biar saya ganti. Tunggu. Ini saya leave dulu. Oke. Dengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar Pak. Oke. Sip. Tadi nomor berapa tuh? 18 ya? 19 Pak. Ini kan? 18. Oh 18. Kalau perbandingan pangkatnya 2:1, persamaan apapun itu, dia ingin bilang kau arahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat 6 pangkat X dan akar 6 pangkat X. Ini perbandingan pangkatnya 1:1. Artinya dia 2:1 juga. Jadi biar kelihatan, boleh kita misalkan yang kecil ini. Yang pangkat setengah ini kita bikin sebagai P. P sama dengan akar 6. Bisa? Akar 6. Pangkat X. Bisa diikutin? Berarti kalau kita kuadratkan, P kuadrat itu adalah 6 pangkat X. Ngerti? Kuadratkan. Sampai sini dulu. Bisa nggak semua? Bisa Halo? Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kenapa yang dimisalin ini yang akar 6-nya, Pak? Yang kecil. Oke? Oke, Karena Pak. ini nanti pingin rencana kita P kuadrat. Oke? Yang kecil. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Jangan yang ini kita bikin P. Jangan yang ini. Nanti kalau yang ini kita bikin P, ini nanti akar P lagi. Oke? Nah, kalau P-nya itu adalah akar 6X, kalau ini kau kuadratkan, tadi Bapak bilang itu apa tuh? Kuadratkan. Kuadrat. Gitu kan? Kuadratkan. Kuadratkan. Akar 6 dikuadratin, dipangkatin X, jadi 6 pangkat X. Ngerti? Jadi kesimpulan kita itu, soal kita ini, kalau misalnya kita pinjam lagi, kita tulis ulang. Nih. Sini. Kalau kita tulis ulang, apa dong? Si Firly. Ada si Firly nggak? Firly. Ayo Firly. Ayo nak, coba. Ini tadi apa Bapak bilang? P kuadrat kan?
Iya, dikuadratin. Oke? Nah, yang di sini 6, 6, 6, 6, 6. P. Bisa? Ini tadi P. Ini P kuadrat. Udah? Ditambah 36 sama dengan 0. Bisakah? Nah, kalau diminta ya, akar-akarnya nanti yang di sini pasti P1 dan P2. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Yang lain dengarkah saya suaranya? Benar, Benar, Pak. Pak. Nah, ini P1 dan P2. Ngerti ya? P1-nya itu tadi apa? P1-nya berarti akar 6 pangkat X1. Kan tadi P itu kan kita bikin akar 6 pangkat X. P2-nya apa dong? Akar 6 pangkat X2. Jelas? Atau dengan kata lain, ini adalah 6 pangkat X1 per 2. Pangkat setengah kan? Iya, Bisa? Bisa. Nah, ini boleh kita tulis 6 pangkat X2 per 2. Dimintanya X1 tambah X2. Kapan mereka bertemu X1 tambah X2? Kalau kita ke jumlah, angkanya jelek. Nggak muncul dia. Nih, 6, 6, 6, 6, 6, 6 dibagi 1. Jadi kita pergilah, karena dia sudah di atas pangkatnya, kita harus pergi ke perkalian. Oke? Kita kaliin P1 kali P2. Karena akar-akarnya adalah P1, P2, maka P1 kali P2 itu adalah C per A. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. C per A. Berapa C per A-nya? 36 Nah, per per 1. 1. 36. Ngerti semua? Kalau ada yang sulit bilang, biar sampai jelas dulu. Ada nggak yang mau ditanya dulu sampai sini? Jangan Ngerti, malu-malu. Pak. Ngerti. Ya, yang lain gimana? Ayo coba. Bisa nggak yang lain? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nih, coba. P1-nya tadi apa? Ayo coba. P1. Ini Ya. 6 pangkat X1 per 2. per 2. Bentar dulu, bentar. X1 per 2. Dikali dengan apa? 6 pangkat X2 per 2. S2 per 2. Sama dengan 36. Karena dia sudah ngomongin basis 6. Bentar, Bapak pindah di sini. Berarti harus kita bikin ke basis 6 juga yang kanan. 36 ini berapa dong itu? Ayo. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Ayo coba. Kalau kamu ingat gini, 6 pangkat M dikalikan 6 pangkat N. Jadi apa yuk? 6 pangkat M tambah N. Nah, ditambah kan? Iya. Maka yang atas ini ditambah ini. Ngerti? Ngerti. 6 pangkat X1 1 per tambah 2 per 2. tambah X2 per 2. Bisa diikutin? Bisa. Sama dengan 6 pangkat 2. 2. Berarti kalau begitu apa dong? Yang atasnya haruslah sama. Kebayang? Bayang. Berarti X1. Tuh. X1 tambah X2 per 2. Harus sama dengan berapa? 2. 2. Dengan begitu, X1 tambah X2-nya apa dong? Berapa? 4, Pak. Gitu. Oke. Keren nggak soalnya? Keren dong. Keren, Pak. Kita juga keren. Kita juga keren dong. Orang lain Iya, sudah Pak. tidur, kita masih belajar. Oke. Biar energinya terjaga, pertemuan hari ini itu dulu. Nanti kita cicil. Sekarang hari apa nih?
Hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Oke. Jumat malam ya. Kita cicil lagi sekali lagi, oke? Boleh, Pak. Fit, Jam 8:30 lagi, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. kuat nggak? Hanya itu aja waktu yang bisa. Nanti kalau Kuat, Bapak kuat. bikin sore-sore, yang kelas ganjil nggak bisa dapat. Yang kelas genap. Kelas ganjil. 8:30 juga, tes, Pak. kan? Iyalah. Paling gitu kan? Ya, Pak. Kalau misalnya Iya, Pak. jam sore-sore sih sebenarnya mau-mau aja. Tapi kasihan nanti yang nggak dapat. Oke? Jangan itu, Pak. Oke, Soyuz. Kayak tadi aja, Pak. Semuanya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Tepuk tangan dulu deh buat kita semua. Semoga berhasil ya nanti. Ya. Dadah semua. Ya, Makasih, Pak. Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Bapak. Dadah. Makasih, Pak. Ya, Tadi Pak. ada janji. Siapa yang janji tadi? Si Suyus. Khusus si Suyus. Kirimkan catatannya ke saya hari Sabtu. Hari Sabtu jam 12 siang ditunggu. Oke? Kenapa, Pak? Nanti saya kirim screenshotnya. Oke? Ya. Dipindahin ke catatan biar ngerti. Oke? Sip. Oke, Pak. Nanti Selamat malam. PDF-nya ini saya bikin pembahasannya, tapi saya pengen lihat kesungguhan kamu dulu. Nanti kalau saya kirim langsung kamu nggak aktif, ya semuanya. Oke? Oke. Hari Sabtu sore saya kirim pembahasan 19 soalnya. Tapi kamu ya minimal kau catat tadi. Apa yang kau catat itu saya pengen lihat kesungguhanmu dulu. Oke? Pak, Kan udah pembahasannya tinggal sebelum berapa jam bulan 12 aja tuh, Pak. Ya, Pak. Pembahasannya sebelum jam 12 aja tuh, Pak. Kotretan-kotretannya aja, ya. Kotretan-kotretan melihat kesungguhan. Oke? Sip. Oke. Sampai ketemu nih. Udah 27 orang nih. Oke? Thank you. Ya, Pak. Sampai Makasih ketemu banyak, pertemuan Pak. selanjutnya. Makasih. Sip. Makasih, Pak. Oke. Dadah ya. Dadah. Dadah sama-sama. Sip.